Baik, kita akan mulai ujian tengah semester kita di mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah S2 Pasca Sarjana IKI Jakarta. Nah, kita akan mulai dari siapa nih ya? Dari huruf A ya, abjad paling atas di absensi kita di hari ini, Pak Abdul Aziz Hadi. Mau pilih nomor berapa nih, Pak Abdul Aziz Hadi? 1, 2, 3, 4, 5. Enggak kelihatan, Pak. Ada yang las nggak, Pak? Berarti pilih tentang zakat ya? Iya, Pak. Oke, baik. Apakah Undang-Undang 25 tahun 2011 merupakan undang-undang zakat yang undang-undang tentang pengelolaan zakat kita hari ini? Undang-Undang nomor 23, bukan 25. 23, Pak. Tahun 2011, Pak. Nah, di Undang-Undang zakat tentang pengelolaan zakat itu dikenal ada ada berapa bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia ya? 2, Pak. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dan Lembaga Amil Zakat atau LAS. Basnas ada di pemerintahan dan LAS ada di swasta, Pak. Artinya LAS itu dibentuk oleh masyarakat. Masyarakat, Pak, oleh masyarakat dengan izin dari Kemenak. Kalau Basnas? Basnas oleh Basnas itu oleh Kepres, Pak. Sementara yang di provinsi dan itunya itu dibentuk oleh Artinya Basnas. itu dibentuk oleh pemerintah, yang satu dibentuk oleh masyarakat. Ya, Pak. Baik. Kalau amil zakat ya berbuat curang, apakah di undang-undang ini ada sanksi bagi amil zakat? Iya, Pak. Sebenarnya undang-undang ini utamanya adalah agar zakat itu dikelola oleh lembaga yang berkompeten. Jadi di situ ada bahkan pidana jika orang mengumpulkan zakat tapi dia bukan lembaga yang sudah disetujui, gitu, Pak. Baik. Jadi ada pidananya bahkan, Pak. Nah, bisa nggak Pak Aziz menjelaskan bagaimana sih multiplier efek zakat ini sebenarnya bagi ekonomi? Ya, sangat besar sekali multiplier efek ini karena memang zakat ini di Indonesia ya, sebagai negara yang sudah diakui oleh dunia negara paling dermawan, gitu, sehingga kemudian ditambah dengan kemampuan agama yang baik, paham bahwa zakat adalah sebuah kewajiban dan semua yang sudah memiliki penghasilan yang di atas nisab itu memang sudah punya kewajiban zakat, dan akhirnya banyak sekali, atau kalau dilihat dari pendapatan yang dilaporkan oleh Basnas yang meliputi laporan dari LAS juga, walaupun tidak atau masih kecil dari potensi yang ada, namun pergerakan dari tahun ke tahunnya itu sudah cukup banyak. Dan ini ekonomi banyak bergerak, bahkan banyak sekali pemberdayaan ekonomi yang diusung atau diprakarsai oleh LAS itu banyak berhasil. Khususnya saya sendiri yang memang saat ini mengurusi LAS Kabupaten Tangerang, Rumah Yatim Duafa itu sudah beberapa tahun ini mampu menyekolahkan para yatim dan duafa mustahik zakat sampai ratusan orang, dan saya kawal sendiri mereka harus sampai mencapai tingkat mandiri. Bahkan tahun ini kami bisa memastikan bahwa lulusan-lulusan sarjana tersebut juga bisa terserap. Jadi multiplier ekonominya ini cukup banyak sekali dan sangat penting zakat ini untuk dikelola dengan baik, dengan transparan, dikelola dengan profesional, dengan aturan-aturan yang sesuai dengan syariah. Karena memang ini salah satu ibadah yang benar-benar efeknya dunia dan akhirat. Jadi secara kemanusiaan juga secara kewajiban menjalankan agama. Banyak contoh misalnya dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dengan zakatnya yang ini tidak ditemukan mustahik zakat. Jadi jika ini benar-benar dikembangkan dengan baik dan disadarkan terus ke masyarakat, arti pentingnya zakat bagi perekonomian, maka insya Allah Indonesia itu tidak akan pernah resesi, Pak. Jadi semuanya bisa mandiri dengan zakat. Mungkin itu, Pak. Baik, oke. Thank you. Baik,
Pak Ahmad Faizon pilih nomor 1 Bank Syariah ya. Nah, sebenarnya ya apa bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional itu di mana sih? Orang mengatakan sama aja tadi. Sebenarnya beda atau tidak sih? Mengenai bank syariah sama bank konvensional, ini bedanya yang pertama di akad dan aspek legalitasnya. Itu yang pertama. Ada perbedaan lagi juga antara syariah dengan konvensional, yaitu ada juga di lembaga penyelesaian sengketa. Sengketa itu berbeda penyelesaiannya. Yang berikutnya perbedaannya yaitu di struktur organisasi. Kalau di bank syariah itu ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah, ada juga Dewan Syariah Nasional. Kemudian yang membedakan lagi yaitu di bisnis dan usaha yang dibiayai. Kemudian yang terakhir yang perbedaannya yaitu di lingkungan kerja, ya di lingkungan kerjanya. Murabaha itu sebuah produk yang sangat populer, yang sangat menarik di dunia perbankan syariah kita. Kira-kira apa yang dimaksudkan dengan murabaha ini? Pengertiannya, Pak? Enggak, apa yang dimaksudkan dengan murabaha itu menurut Anda? Kan bank syariah itu lebih suka dengan akad murabaha, dengan produk murabaha dibandingkan mudharabah. Bahkan kalau kita lihat porsi murabaha itu lebih besar dibandingkan mudharabah. Sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan murabaha? Kok bank syariah begitu tertarik untuk mengembangkan produk murabaha ini? Antara dua pihak. Nah, prakteknya gimana sih mudharabah itu? Gimana coba sekarang mudharabah antara bank syariah kepada nasabah gimana prakteknya, lalu antara bank syariah dengan mudharib misalnya gimana menurut Anda? Akad dua orang yang mana satunya itu menyerahkan kepada pihak yang lain untuk sebagai modal usaha, yang mana nanti keuntungannya itu dibagi dua. Nah, itu sesuai dengan akad pertama, ada di akad pertama. Jadi kalau keuntungan nanti dibagi berdua, kalau rugi berarti ditanggung berdua juga. Itu. Ya, murabaha itu adalah jual beli sistem di mana bank syariah menjual produk ya dengan sistem akad murabaha jual beli. Nah, jual beli artinya ketika bank syariah beli barang dengan seharga 10.000, 100.000, lalu kemudian dijual kepada nasabah seharga 120.000, maka bank syariah dapat margin keuntungan 20.000-nya. Ya, jadi pasti untung nama orang jualan. Nah, itu murabaha. Jadi jual beli dengan cara sistem pembayaran dicicil. Nah, gitu. Jadi lawannya adalah cash ya dengan tunai. Nah, jadi itu. Nah, mudharabah ya karena sistemnya mudharabah antara bank dengan nasabah ya. Jadi mudharabah ketika bagi pendapatan bank syariah meningkat, maka secara otomatis bagi hasil yang diberikan kepada nasabah juga akan meningkat. Jadi disinilah uniknya bank syariah, di mana bank dikenal dengan sistem bank bagi hasil. Beda dengan bunga. Kalau bunga, ya kalau bank mendapatkan keuntungan lebih, maka nasabah tidak mendapatkan keuntungan lebih, tetap saja segitu-gitu. Karena ditentukan bukan seberapa besar hasilnya, tapi ditentukan seberapa besar modal yang dia investasikan. Nah, jadi saya pikir unik sebenarnya. Tidak ada di dunia ini bank yang saling doa-mendoakan kecuali bank syariah. Baik, kita sudah punya undang-undang tentang bank syariah, Ustaz Faizan? Ya, ada Ustaz. Undang-undang nomor berapa kira-kira? Wah, Ustaz Faizan nih harus banyak baca nih. Ya, harus banyak baca informasi. Ya, kalau mau jadi pakar bank syariah, ekonomi syariah harus banyak baca. Ya, every time, every day harus banyak baca. Keywordnya harus banyak baca. 2008 Ustadz, ya, nomor 21 tahun 2008. Keywordnya kan sudah paling dekat 21 ya, tinggal meneruskan 2008-nya. Nah, itu kita sudah punya undang-undang tentang bank syariah gitu ya. Oke, thank you Ustaz Faizon ya.
Next kita teruskan ya. What numbers? Ustaz Bani silakan. Nomor berapa? Mau pilih mana? Zakat, Ustaz. Zakat yang lain dong. Bank syariah. Bang yang lain dong. Emang bacanya apa nih? Bacanya tentang apa? Mau tentang Beda, zakat? Ustaz, ya? Mau tentang zakat juga? Oke. Yang lebih dominan sih, Ustaz, maksudnya. Oke. Itu kan dua itu tuh. Berarti memang ingin jadi ahli zakat. Oke. Amin. Ya, Ustaz. Undang-Undang 39 tahun 98 ya, Salah, merupakan Ustaz. Undang-Undang 39 tahun 998 merupakan undang-undang zakat pertama sekali di Indonesia. Anda sepakat nggak sih? Enggak, Ustaz. Yang betul Ya. nomor 38 tahun 99. 38 tahun 99 merupakan Ya. undang-undang Pertama. zakat atau undang-undang tentang pengelolaan zakat sih yang benar sih? Tentang pengelolaan zakat, Ustaz. Bukan undang-undang zakat ya? Nah, ya, bukan, Ustaz. Anda setuju ya bahwa itu undang-undang tentang pengelolaan zakat ya? Ya. Lalu kemudian kita diteruskan lagi undang-undang berapa ya? Kemudian kita punya undang-undang zakat terakhir? Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, Ustaz. 23 tahun 2011. Ya. Tahun 2020 ini kita sudah punya undang-undang zakat baru lagi nggak sih? Belum, Ustaz. Oh, belum ya. Belum. Berarti baru terakhir 23 tahun 2011. 23 tahun 2011. Betul, Ustaz. Nah, baik. Di situ disebutkan bahwa zakat itu boleh loh disalurkan dalam bentuk produktif. Emang di undang-undang kita memperbolehkan zakat itu disalurkan secara produktif? Boleh, Ustaz. Di Syaratnya? fatwa MUI juga sudah ada. Kalau di Undang-Undang Pengelolaan Zakat itu poin yang paling penting adalah di mana harus sesuai asnaf. Itu yang paling penting dulu, sesuai asnaf. Kemudian nanti ada ada monitoring, kemudian nanti ada monitoring, kemudian evaluasi dari pelaksanaan programnya seperti itu. Artinya tidak melihat kebutuhan dasar pokoknya terpenuhi dulu baru kemudian bisa disalurkan produktif. Oh, iya, Ustaz. Itu ya melihat dari kondisi ini, Ustaz, kondisi awal mustahiknya dulu ada assessment di mana untuk bisa mencapai ke tingkat yang mampu menjalankan usaha akan dianalisa dulu kebutuhan pokoknya apakah sudah terpenuhi atau Tapi belum. seingat saya di undang-undang itu diatur bahwa zakat produktif itu boleh disalurkan jika terpenuhi kebutuhan pokok mustahik zakat. Menurut Anda gimana? Benar atau tidak? Ya, betul, Ustaz. Karena sebenarnya zakat itu sifatnya harus disegerakan, Ustaz, dalam penyalurannya. Artinya bersifat ya harus diterima gitu. Artinya kalau produktif itu kan ada proses di situ gitu, ada proses gitu. Sehingga kalau zakat itu harusnya memang diterima oleh mustahik, kemudian dikonsumsi oleh mustahik itu. Sifatnya seperti itu gitu, Ustaz. Maka harus memang dipenuhi dulu kebutuhan pokoknya. Dalam menyalurkan produktif pun memang tadi sebenarnya ada tahapan di mana analisa asesmen mustahiknya tadi, artinya sebelum ada tahap di mana dia mampu menjalankan usaha, pastinya itu dilihat dari kebutuhan pokoknya dulu, gitu, Ustaz. Oke, thank you. Jadi yang boleh, tapi tentu akan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Oke, thank you. Baik, Fauzan pilih apa tadi tentang asuransi? Nah, baik. Kita kenal ya bahwa di asuransi itu kan ada premi, ada klaim. Nah, sebenarnya premi itu apa sih? Premi merupakan sejumlah uang yang dibayarkan terhadap perusahaan ataupun penyetoran per bulan gitu, Pak, uang. Ya, premi itu merupakan kewajiban peserta terhadap perusahaan, ya. Sedangkan klaim merupakan kewajiban perusahaan terhadap peserta. Nah, sebenarnya kalau di asuransi konvensional, premi itu merupakan pendapatan perusahaan. Artinya kalau tidak terjadi klaim, ya, maka premi itu akan hangus, akan hilang, kira-kira gitu. Nah, pertanyaan saya sederhana, apakah di asuransi syariah juga begitu kira-kira? Kalau tidak terjadi klaim, maka preminya hilang semua. Oh, enggak. Kalau di
asuransi syariah tidak mengenal hangus gitu Pak uangnya. Jadi klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati di perjanjian awal gitu Pak. Artinya premi itu dibagi menjadi dua, sebagian untuk tabarruk, untuk tolong menolong, yang sebagian lagi untuk tabungan tijari. Anda setuju tidak? Setuju Pak. Setuju. Artinya yang tabarruknya nggak bisa kembali karena untuk tolong menolong, tapi yang tijarinya masih bisa kembali. Anda setuju? Setuju Pak. Hah? Setuju Pak. Setuju ya. Sehingga dikenal dengan sistem sharing risk. Jadi risikonya dibagi antara peserta dengan perusahaan. Ya, berbeda dengan konsep asuransi konvensional di mana dikenal dengan transfer risk, di mana risikonya dialihkan dari peserta kepada perusahaan. Nah, risikonya adalah ketika terjadi klaim secara besaran, misalnya terjadi musibah banjir secara bersamaan atau apa, maka tidak jarang kemudian perusahaan asuransi menjadi collapse, menjadi bangkrut dan berbagai macamnya. Menurut Anda, setuju Anda dengan pendapat itu? Setuju Pak, karena di asuransi syariah karena prinsipnya tolong menolong itu Pak. Jadi saling menanggung risiko antar peserta gitu Pak. Baik, thank you. Baik, Ustadz Misbah pilih multi finance ya. Oke. Apa sih bedanya antara bank syariah dengan multi finance syariah? Di mana sih sebenarnya bedanya sih? Ya, artinya apakah multi finance juga bisa menghimpun dana layaknya perbankan syariah? Multi finance bisa menghimpun dana dari masyarakat lalu kemudian menyalurkan kepada masyarakat. Anda setuju? Jadi kalau begitu nggak ada bedanya dong antara multi finance dengan bank. Lalu ngapain juga diadain lembaga multi finance syariah kalau kemudian sama? Anda pasti bingung kan? Gimana? Hah? Gimana? Ya kalau begitu multi finance dia tidak bisa menghimpun dana dari masyarakat, dia cuma bisa menyalurkan dana kepada masyarakat. Kalau begitu sumber dananya dari mana dong? Dari ini Pak, lender. Lender itu yang menyediakan pembiayaan untuk multi finance tersebut. Kalau lender nanti identik dengan konvensional karena pinjaman, karena dalam Islam tidak boleh ada pinjaman. Kalau pinjaman no imbalan, karena ketika ada imbalan namanya riba kan. Jadi lebih istilahnya pembiayaan. Jadi bisa pembiayaan, bisa kemudian mutorobah ya dan berbagai macam. Ya. Oke, lalu apa lagi? Menurut Anda bagaimana manfaat multi finance syariah ini? Apakah bermanfaat untuk masyarakat? Sangat membantu sih Pak bagi masyarakat. Menurut saya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Oke, thank you. The last, kita untuk yang terakhir Kiki ya. Oke, Kiki mau pilih yang mana? Kiki pilih mana? Voice-nya, suaranya masih di unmute. Multi finance. Multi finance juga ya. Cari yang lain lah, apa yang belum dapat nih ya? BMT lah, tapi memang bacanya multi finance ya. Ya, itu masalah saya. Daripada nanti mimpi-mimpi malam hari nggak saya baca multi finance, Pak Indra tanya saya BMT, kan nggak nyambung banget kira-kira. Oke, hari ini spesial. Biasanya saya tuh kalau nguji Pak Ajis dan teman-teman, biasanya itu satu pertanyaan itu bisa semuanya dapat. Jadi tidak mesti harus sesuai pilihan dia. Tapi nggak tahu nih hari ini, di jam pertama tadi saya juga tanya sesuai dengan pilihan masing-masing. Jadi beruntunglah di hari ini Pak Indra bertanya sesuai apa yang disiapin. Tapi kalau juga salah itu ya berarti nasib sendiri lah kira-kira Pak Aziz ya. Jadi itu. Nah, baik. Multi finance syariah. Nah, Kiki sepakat nggak sih dengan kata-katanya Misbah tadi mengatakan bahwa multi finance itu bisa menghimpun dana dari masyarakat? Setuju nggak sih? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Karena multi finance itu murni untuk pembiayaan saja, tidak menghimpun dana dari masyarakat, tidak bisa menabung. Artinya dia cuma menyalurkan dana dari perbankan.
dana dari lembaga-lembaga pembiayaan lainnya. Iya. Lalu kemudian dia memberikan pembiayaan. Nah, apakah kemudian multi finance syariah ini juga bergeser dari memberikan pembiayaan kredit motor, pembiayaan motor, kendaraan dan berbagai macamnya, juga pada pembiayaan haji, umroh dan haji, benar nggak sih? Saya belum dengar, Pak. Oh, belum dengar ya. Ya, kalau sampai ke pembiayaan ibadah umroh dan haji. Gitu. Ya, karena bergeser juga pada pembiayaan ya, jalan-jalan ya, dan berbagai macamnya yang sesuai dengan syariah. Nah, biasanya jalan-jalan dulu, nanti bayarnya di belakangan ya, dan itu yang lagi tren juga sekarang. Nah, kita sudah punya undang-undang tentang multi finance syariah belum? Sudah, Pak. Nah? Sudah. Oh, sudah punya undang-undang khusus tentang multi finance syariah ya? Sama seperti kalau multi finance syariah, multi finance-nya belum, tapi untuk pembiayaannya sudah yang undang-undang nomor 10. Kita sudah punya undang-undang multi finance syariah? Belum, Pak. Yang ada hanya pembiayaan secara umum saja. Berarti bukan undang-undang dong? Ya. Sepengetahuan saya belum ada. Kita baru punya undang-undang perbankan syariah, undang-undang sukuk ya, SBSN ya, sukuk negara dan yang lainnya. Oke, thank you, makasih untuk Bapak Ibu sekalian. Sudah selesai kan, daripada nulis harus berhalaman-halaman kan sudah selesai. Nah, tinggal doa lagi kan. Sampai jumpa insya Allah di Jumat akan datang ya kan. Kita sudah masuk ke wakaf ya. Nah, wakaf ini juga menarik. Kemarin saya juga shooting di TPRI tentang wakaf uang, pro kontra wakaf uang ya. Disatukan Shop Indonesia. Ya, terus semangat lah. Mudah-mudahan minggu depan. Siapa pemakalah kita minggu depan tentang wakaf? Saya, Pak. Oh iya, baik. Ustadz Misbah ya. Baca buku yang banyak. Ini kayaknya Bapak Ibu sekarang harus baca buku yang banyak. Serius ya nih. Ya, harus serius. Top 2 banget kira-kira baca ya. Di satu sisi harus baca, update terus lah kira-kira ya. Jadi banyak membaca, terutama hal-hal yang prinsipal lah kira-kira bagi saya. Jadi kalau mata kuliah ini serius dari tema awal sampai akhir Bapak Ibu paham kira-kira, itu paham semua tentang lembaga keuangan syariah. Tanya orang tentang keuangan syariah yang nyambung, asuransi secara nyambung semua. Nah, jadi harus pokoknya bagi saya gitu. Jadi itu hal-hal prinsipal. Oke ya.